Kita bergeser ke wilayah Garut, Jawa Barat, di mana gara-gara cekcok di jalan, leher seorang penumpang mobil di Garut, Jawa Barat ini ditebas pemotor menggunakan celurit. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diringkus oleh pihak kepolisian. Tadi Anda sempat menyaksikan detik-detik video amatir warga yang sempat merekam kejadian sebagaimana yang tadi Kamarati sampaikan ya. Diawali dengan cekcok antara pemotor dengan penumpang mobil di Jalan Raya Leles. Sempat direkam pengendara mobil. Terlihat pemotor menyerang salah seorang penumpang mobil menggunakan sebilah celurit kecil, bahkan menebas bagian leher korban. Dan pelaku pun saat ini juga sudah berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Menurut polisi, kejadian bermula saat pelaku berhenti di tengah jalan, diperingatkan korban sehingga kemudian terjadi timbul percekcokan ya, hingga berujung kepada penikaman. Nah, kita langsung saja mungkin mendapatkan keterangan yang lebih komprehensif, lebih akurat. Sudah ada Ibda Musli Hidayat, Kasubag Humas Polres Garut. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasubag Humas. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Dan selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa TV One di seluruh Nusantara. Pak Musli, bisakah dijelaskan secara komprehensif begitu ya, awal mula hingga berujung kepada penikaman terhadap korban ini? Baik, terima kasih Mas Arif. Kami sampaikan dari Garut bahwa awal peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tempatnya di kampung Lewung Tiis, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Di mana asal mula kejadian bahwa pelaku inisial AG ini mengendarai sepeda motor dari arah Leles menuju arah Garut. Sampai di TKP melihat ada teman dari pelaku ini, itu motornya atau sepeda motornya itu mogok. Kemudian pelaku ini menghentikan kendaraan atau memarkir kendaraan di badan jalan. Kemudian pelaku turun, tidak lama berselang ada pengemudi minibus yang melintasi jalan tersebut karena merasa terhalangi. Kemudian pengemudi minibus tersebut menegur dengan bahasa Sunda, "Ke pinggir, oi." Nah itu, seperti itu. Karena mungkin pelaku merasa tersinggung, kemudian pelaku menyuruh pengemudi untuk turun. Nah, setelah pengemudi turun, tidak lama dari situ dihampiri oleh pelaku dan langsung diserang menggunakan tangan kosong oleh pelaku si pengemudi itu tersebut. Merasa temannya diserang, kemudian teman dari pengemudi itu sendiri turun bermaksud untuk melerai pertikaian tersebut. Namun tidak berselang lama si pelaku ini mengeluarkan celurit dan langsung menyerang dengan satu tebasan ke leher korban itu sendiri. Apa latar belakang pelaku ini membawa celurit? Untuk latar belakangnya itu nanti dalam proses penyidikan dari pihak unit Reskrim Polres Leles nanti akan disampaikan lebih lanjut. Motifnya seperti apa, apakah ini untuk sengaja atau bagaimana, itu nanti kita lihat dalam pemeriksaan lebih lanjut. Atau misalnya mungkin dikaitkan dengan profesi pelaku apa, Pak Musli? Untuk profesi pelaku sendiri, dia tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi buruh harian saja. Pak Musli, jadi kejadian itu tidak sempat ada percekcokan antara kedua orang ya, pelaku dan juga korban. Keterangan dari pelaku sendiri, apakah ada kata-kata yang menyakitkan pelaku sehingga melakukan aksi tersebut, Pak? Pada awalnya bahwa pelaku dengan korban ini sendiri tidak saling mengenal, jadi hanya spontanitas saja. Jadi setelah sampai di TKP merasa ada ketersinggungan dengan kata-kata peneguran dari pengemudi itu sendiri. Oke. Apakah ada pengakuan dari pelaku juga, karena kan pasti sudah dimintai keterangan oleh penyidik ya, pihak kepolisian,
keberadaan senjata tajam celurit ini digunakan untuk menakut-nakuti warga? Untuk dari hasil keterangan sementara bahwa pelaku ini hanya untuk jaga-jaga saja, dia menyimpan senjata tajam jenis celurit itu sendiri, karena itu disimpannya di saku belakang. Jadi sanksi pidana apa Pak terakhir untuk pelaku nantinya? Untuk sanksi pidana, pelaku diterapkan 2 pasal, yaitu pasal 351 tentang penganiayaan dan juga Undang-Undang Darurat nomor Sajam. 12 tahun 51 tentang sajam. Baik, Ibda Muslih, terima kasih atas waktu Anda pagi ini, Kasubag Humas Polres Garut. Semoga kasus ini bisa diungkap terang benderang dan selamat bertugas kembali.